Tahun 2014 silam, seorang pria melakukan aksi penunjukan random di kereta Metro Taipei C231 sehingga menyebabkan 4 orang tewas dan 24 orang mengalami luka-luka. Hai guys, selamat datang di channel Wow Ternyata. Sebelumnya gue udah pernah membahas tentang pembantaian massal di Akihabara akibat si pelaku sering dibully dan karena dia kesepian. Nah, kali ini gue akan membagikan tentang pembantaian massal yang terjadi di Taipei dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Serangan tersebut dilakukan secara acak di kereta bawah tanah oleh seorang pria muda bernama Cheng Chie yang berusia 21 tahun. Nah, lagi-lagi ya, pelakunya ternyata masih muda guys. Lalu apa sih yang menyebabkan si Cheng Chie ini kok bisa-bisanya berpikir untuk melakukan hal tersebut? Mari kita mulai dengan mengenal latar belakang si pelaku, Cheng Chie. Lahir pada tanggal 3 April tahun 1993 di distrik Panqiao, Taiwan, Cheng Chie ini sebenarnya tumbuh dalam keluarga kaya. Orang tuanya terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan pasokan air dan listrik, dan mereka mempunyai mobil mewah serta tinggal di tempat mewah di Panqiao. Kalau dilihat secara sekilas, orang-orang pasti mikirnya si Cheng Chie ini punya hidup yang nyaman dan juga enak. Tapi ternyata, sebagai anak tertua, Cheng Chie ini punya tekanan besar dari orang tuanya. Orang tuanya mendesak Cheng Chie untuk berprestasi secara akademis dan harus memberi dampak positif bagi adik laki-lakinya. Gara-gara inilah si Cheng Chie ternyata merasakan tekanan yang sangat besar yang menyebabkan dia sulit mendapat teman di masa kecilnya. Nah, setiap orang kan punya cara sendiri buat mengatasi rasa kesepiannya. Begitu pula dengan Cheng Chie. Untuk mengatasi rasa kesepiannya, Cheng Chie kerap menekuni permainan video game yang penuh kekerasan seperti League of Legends. Selain itu, dia juga tertarik pada film dan novel yang berbau kekerasan dan horor. Sejak kecil, si Cheng Chie ini sudah menunjukkan tanda-tanda perilaku bahaya. Contohnya, waktu dia masih SD, si Cheng Chie ini pernah mengancam akan membunuh seorang teman sekelasnya gara-gara temannya ini melaporkan dia ke guru tentang perilaku bullyingnya. Bahkan bukan cuma itu, waktu SMP si Cheng Chie ini juga pernah membawa pisau ke sekolah dan dia menunggu kesempatan untuk bisa menusuk gurunya. Untungnya sih hal itu nggak sampai kejadian ya. Lanjut cerita, ketika Cheng Chie sudah SMA, dia juga mulai membuat blog untuk menceritakan tentang rencana pembunuhannya. Waktu si Cheng Chie ini sudah lulus SMA, dia akhirnya masuk ke Universitas Pertahanan Nasional dan di sana dia mengambil jurusan Teknik Sistem dan Tenaga Listrik. Tapi itu cuma bertahan 2 tahun aja karena di tahun 2013, Cheng Chie dikeluarkan dari kampus karena dia gagal memperoleh lebih dari setengah kredit yang disyaratkan oleh universitasnya. Nah, habis dia dikeluarkan dari Institut Teknologi Chungcheong, dia kemudian pindah ke Universitas Tung Hai, dan di sana dia mengambil jurusan teknik lingkungan. Nah, sebenarnya ya, waktu dia di Tung Hai ini, si Cheng Chie sudah pernah ditawarkan untuk konseling, karena salah satu pejabat sekolah memperhatikan aktivitas sosial media dia yang agak lain. Tapi sayangnya, waktu konseling tidak ditemukan kejanggalan dari dirinya si Cheng Chie. Di Universitas Tung Hai, prestasi Cheng Chie itu ternyata kurang memuaskan. Sampai dia itu berniat untuk pindah ke perguruan tinggi lain. Tapi sayangnya dia selalu gagal dalam ujian masuk ke universitas lain. Gara-gara kemunduran dia dalam prestasi akademisnya secara terus-menerus, dikatakan bahwa ayahnya Cheng Chie merasa kecewa sama dia dan akhirnya tidak mau lagi bertemu dengan putranya itu. Nah, itulah yang konon dikatakan sebagai penyebab kekecewaan mendalam di dirinya si Cheng Chie. Mulai muncul keinginan dari dalam diri Cheng Chie untuk melakukan sesuatu yang besar, tapi sesuatu itu bukanlah hal yang baik. Lalu akhirnya si Cheng Chie ini bercerita kepada teman lamanya yang bernama Li. Dia menceritakan tentang rencana dia untuk membunuh banyak orang. Nah, pada saat itu tentu aja si Li itu terkejut, dan sebagai teman yang baik, Li memperingatkan Cheng Chie agar memikirkan baik-baik keputusannya itu. Lalu suatu ketika, Cheng Chie meminta Li untuk menemuinya di McD di Jalan Panqiao Wenhua. Di sana, Cheng Chie mengatakan kepada Li kalau dia benar-benar akan membunuh seseorang. Nah, lagi-lagi ya, Li memperingatkan Cheng Chie. Udahlah bro, jangan aneh-aneh lah. Tapi tanpa sepengetahuan Li, Cheng Chie ternyata sudah merancang sebuah rencana dan tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya. Sampai pada tanggal 21 Mei tahun 2014, sekitar jam 4.25 sore di MRT Taipei, ketika pas banget jamnya orang-orang baru pulang dari aktivitas mereka masing-masing. Tidak ada yang mengira bahwa sebuah tragedi akan segera mengintai mereka. Cheng Chie memilih kereta Banan Line yang menuju ke barat antara stasiun Kuilongshan di Taipei dan stasiun Jingsechui di New Taipei karena jarak antara kedua stasiun itu adalah yang terpanjang dan memakan waktu sekitar 3-5 menit.
Di hari yang naas itu sebenarnya ada 135 petugas polisi yang ditempatkan di seluruh sistem transportasi dan bertugas mengawasi keselamatan seluruh penumpang kereta. Namun, meskipun keamanannya nampak sudah memadai, terjadi sebuah kelalaian, yaitu ketika Cheng Chie berhasil menyelinap masuk dengan membawa sebuah pisau sepanjang 30 cm ke dalam kereta. Setelah si Cheng Chie berhasil masuk ke dalam kereta, dia akhirnya mengeluarkan pisaunya, lalu mulai mengejar dan membacok orang secara acak dengan membabi buta. Orang-orang di dalam kereta tentu aja menjadi panik dan juga takut. Mereka mulai berteriak dan berdesakan menjauhi si pelaku. Tapi Cheng Chie sama sekali nggak menghentikan amukannya dan menyerang tanpa pandang bulu. Beberapa orang menggunakan payung untuk menghalangi Cheng Chie dari para wanita dan juga anak-anak. Banyak wanita memohon supaya Cheng Chie berhenti. Tapi sayangnya Cheng Chie sama sekali nggak peduli dan dia tetap tidak menghentikan aksi kejamnya itu. Sampai ketika kereta berhenti, Cheng Chie berhasil dikeluarkan paksa oleh para penumpang di dalam kereta. Dan setelah turun dari kereta, si Cheng Chie langsung dikerumunin oleh penumpang yang marah. Dia pun dipukuli, ditendang, bahkan dicekik oleh orang-orang yang marah. Cheng Chie berhasil diselamatkan dan diamankan oleh petugas keamanan kereta, sementara petugas kesehatan segera merawat para korban. Nah, dalam serangan yang berlangsung sangat singkat ini, telah memakan 4 korban jiwa, 24 orang terluka, dan 10 diantaranya itu kritis. Korban termuda yang meninggal adalah seorang mahasiswa doktoral berusia 26 tahun dari Universitas Nasional Cheng Kung bernama Chang Cheng Han. Korban lainnya yang meninggal adalah seorang pria bernama Xie Ching Yun yang berusia 28 tahun, seorang wanita bernama Pan Pichu yang berusia 47 tahun, dan seorang wanita bernama Li Suyun yang berusia 62 tahun. Nah, waktu si Cheng Chie ini dibawa pergi oleh polisi, ternyata banyak orang mengikuti dan pengen balas dendam kepada Cheng Chie. Mereka menendang, berteriak, dan bahkan melemparkan benda-benda seperti keranjang koran ke arah Cheng Chie. Di kantor polisi, Cheng Chie sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Malahan ya, dia sempat bilang kalau misalnya ada keluarga dia di dalam kereta itu pun, dia tetap akan membunuh mereka. Bahkan dia juga memprovokasi penyidik bahwa dia juga akan menyerang mereka. Waktu ditanya kenapa dia memilih kereta untuk melakukan kejahatannya, dia menjelaskan bahwa kereta itu selalu penuh sesak. Jadi penumpang juga nggak akan curiga sama dia dan juga nggak akan bisa melarikan diri. Dan dia sengaja memilih rute terpanjang supaya dia bisa memangsa korban sebanyak mungkin. Cheng Chie juga menjelaskan kalau dia tidak pandang bulu dan tidak memilih korban. Pokoknya siapa aja yang bisa dia jangkau dan dia serang, pasti akan dia bunuh. Dan waktu ditanyakan tentang motifnya melakukan serangan brutal tersebut, Cheng Chie tidak memberikan jawaban yang jelas. Cheng Chie hanya mengatakan kepada petugas kalau dia itu masih lajang dan dia juga belum pernah berhubungan seksual. Kayaknya ya, si Cheng Chie ini mau menggiring opini penyidik kalau dia itu mengalami frustasi seksual. Namun, ternyata hal ini dianggap alasan yang mengada-ngada oleh penyidik. Waktu ditanya, apa kamu menyesal melakukan semua ini? Si Cheng Chie malahan cuma terkekeh dan dia bersikeras kalau dia itu tidak bersalah. Dia juga menolak meminta maaf atas apa yang sudah dia lakukan. Tapi akhirnya setelah interogasi yang cukup panjang, polisi bisa sedikit mengerti pola pikir Cheng Chie. Setelah si Cheng Chie mengungkapkan tentang hidup dia yang dianggap menyedihkan dan juga pahit. Cheng Chie percaya bahwa dia nggak akan pernah bisa mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya. Cheng Chie pun mengaku, meskipun dia mengalami depresi, dia tidak memiliki keberanian untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan daripada dia mesti mengakhiri hidupnya sendiri, dia lebih milih untuk mengakhiri hidup banyak orang karena dia pasti akan mendapatkan hukuman mati karena perbuatannya. Cheng Chie bahkan meminta para penyidik untuk mempercepat proses penyelidikan dan menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Setelah itu akhirnya si Cheng Chie ini dibawa ke pusat penahanan Taipei dan di sana dia menerima perawatan medis untuk luka-luka yang dia dapatkan dari amukan kerumunan massa. Dan selama di pusat penahanan, dia ternyata menghabiskan banyak hari-harinya dengan menatap kosong ke langit biru sambil bersender di dinding. Cheng Chie ditahan di sel isolasi dan dimonitori sepanjang hari untuk mencegah dia melakukan tindak penghilangan nyawa terhadap dirinya sendiri. Perbuatan Cheng Chie ini bukan hanya menimbulkan luka bagi para korban dan juga keluarga korban, hal ini juga ternyata berdampak besar bagi keluarga Cheng Chie sendiri. Nah, salah satu dampak yang dirasakan oleh keluarganya Cheng Chie adalah terhadap adik laki-lakinya. Waktu dia diliput oleh media, ternyata si adik laki-lakinya ini nggak mampu untuk menahan emosinya dan dia pun tidak dapat menahan air matanya. Bagi dia, Cheng Chie itu telah menjadi pahlawan di masa kecilnya. Dan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh Cheng Chie merupakan sebuah kejutan besar karena dia tuh nggak percaya kalau Cheng Chie bisa-bisanya kok melakukan hal seperti itu. Sementara orang tua Cheng Chie juga merasa terkejut
dan mereka merasa bersalah atas apa yang telah dilakukan oleh putra sulungnya itu. Mereka pun meminta maaf kepada publik, korban, serta keluarga korban, dan mereka juga meminta hukuman mati yang cepat untuk putra mereka. Cheng Chie pun didakwa oleh kantor Kejaksaan Distrik New Taipei pada tanggal 21 Juli dengan 4 tuduhan pembunuhan dan 22 tuduhan percobaan pembunuhan. Selain itu, Taipei Rapid Transit Corporation, perusahaan yang mengelola Taipei Retro, mengklaim bahwa jumlah penumpang turun sebanyak 945.000 orang dalam waktu 10 hari setelah tragedi tersebut, sehingga mereka mengalami kerugian sebesar 20,61 juta dolar Taiwan atau sebesar 10 miliar rupiah. Sehingga mereka pun menuntut Cheng Chie atas kerugian tersebut. Akhirnya di tanggal 6 Maret tahun 2015, Cheng Chie dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan dan 22 tuduhan percobaan pembunuhan. Cheng Chie pun dijatuhi hukuman mati untuk setiap tuduhan pembunuhan, dan dia dijatuhi 5 tahun hingga 8 tahun untuk masing-masing percobaan pembunuhan. Sehingga kalau ditotal, Cheng Chie dijatuhi 4 kali hukuman mati dan 144 tahun penjara. Cheng Chie juga diperintahkan untuk membayar sekitar 30 juta dolar Taiwan kepada 10 korban serangan itu. Sebenarnya si Cheng Chie ini sempat mengajukan banding ke pengadilan tinggi, tapi keputusan akhir pengadilan pada tanggal 22 April tahun 2016 ternyata malah memperkuat hukuman sebelumnya. Menteri Kehakiman Luo Yingshai menandatangani perintah eksekusi Cheng Chie pada tanggal 10 Mei tahun 2016 pukul 5 sore. Nah, atas perintah ini, sipir penjara menyajikan makanan terakhir untuk Cheng Chie yang berisi daging babi rebus, nasi, dan juga sayuran. Setelah itu dia diberi anestesi umum dan dibaringkan dalam posisi tengkurap. Cheng Chie akhirnya dieksekusi sekitar jam 8.47 malam di hari yang sama, dan dia ditembak di jantungnya sebanyak 3 kali. Nah, eksekusi tersebut akhirnya menjadi eksekusi dengan jeda terpendek dalam sejarah peradilan Taiwan, yaitu 18 hari antara vonis bersalah dan juga hari eksekusi. So guys, itu tadi pembahasan tentang kejadian pembantaian massal di kereta Metro Taipei pada tahun 2014. Gimana kalau menurut kalian nih? Apakah kalian menemukan persamaan antara Cheng Chie dan Tomohiro Kato? Dan menurut kalian, apakah bullying dan juga rasa kesepian bisa dijadikan alasan bagi seseorang untuk melakukan sebuah tindak kejahatan? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, dan tolong bantu subscribe dan share cerita ini ke teman-teman kalian, supaya channel ini bisa makin berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.